Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga non ASN, baik guru teknis maupun nakes. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan untuk pengangkatan P3K. Almana per hari ini Bapak Ibu sekalian sudah banyak non ASN yang dirumahkan. Nah, ini kita akan bahas kategori yang mana yang dimaksud. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, Bapak Ibu sekalian, per hari ini ya, ini sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan baik melalui media TikTok atau YouTube bahwa di daerahnya sudah ada ini pemutusan hubungan kontrak. Jadi di hari ini Bapak Ibu sekalian, Pemkab Biro, salah satu contoh yang kita ambil, sudah akhiri ya kontrak tenaga non ASN-nya. Hal mana sesuai dengan regulasi ya Bapak Ibu yang ditetapkan oleh Menpan, nanti kita akan bahas di belakang secara rinci, ya harus ikut ujian, dan Bapak Ibu masih berkesempatan ikut ujian. Utamanya guru ini dimungkinkan ke teknis, hal mana pendaftarannya diperpanjang hingga tanggal 15 Januari ini, gitu ya Bapak Ibu. Per hari ini Pemkab Biro resmi mengakhiri kontrak tenaga non ASN yang telah mengabdi di bawah 2 tahun. Keputusan ini diambil sesuai aturan Kemenpan RB yang melarang perpanjangan kontrak tenaga pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sekda Biro Pak Muhammad Said saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa aturan tersebut mewajibkan setiap kepala dinas dan kepala sekolah untuk tidak memperpanjang kontrak tenaga non ASN. Aturan ini katanya berlaku khususnya bagi tenaga non ASN yang bekerja di bawah 2 tahun di lingkungan pemerintahan maupun guru yang mengajar di setiap sekolah baik negeri maupun filial terhitung sejak 7 Januari 2023. Ya, jadi makanya Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa mendaftar guru boleh ya dicoba di teknis, siapa tahu bisa gitu ya, agar ada tiket untuk paruh waktunya sebab harus ujian. Saat ini Pemkab Biro melalui 57 OPD di Biro diinstruksikan untuk tidak melakukan pendataan tenaga non ASN yang sebelumnya telah diangkat langsung oleh setiap kepala OPD maupun sekolah. Sementara itu, bagi para PTT yang telah bekerja di atas 2 tahun dan mengikuti proses penjaringan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan 2, dipastikan dapat kembali bekerja baik dinyatakan lulus maupun tidak lulus setelah mengikuti proses seleksi P3K. Itu telah sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Kemenpan RB, tegas Pak Said. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat beberapa kendala teknis terkait tenaga non ASN yang tahun lalu mengikuti proses tes CPNS. Dalam sistem penerimaan pegawai, akun pegawai tersebut terkunci sehingga tidak dapat diakses untuk mengikuti seleksi P3K. Ya, ini ya Bapak Ibu yang database juga ini otomatis terkunci, tidak bisa ikut P3K tahun ini. Jadi meskipun sudah 2 tahun tapi ikut tes CPNS belum bisa kami perpanjang kontraknya, jelas beliau. Demi menghindari penambahan jumlah pengangguran baru di daerah, Pak Said menegaskan pihaknya masih berupaya mencari langkah alternatif untuk tetap mempekerjakan para PTT tersebut, namun tetap merujuk pada aturan perundangan kepegawaian yang berlaku saat ini. Tetap akan kami upayakan nasib teman-teman PTT ini, ujar beliau. Ia juga memperingatkan para kepala dinas ya maupun sekolah untuk tidak bertindak di luar aturan yang berlaku saat ini, karena terdapat sanksi administrasi dan pidana yang akan menjerat bila langkah tersebut tetap dilakukan. Ancamannya pidana dan itu berada dalam tanggungan pihak yang mengangkat pegawai tersebut, terang beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ya seperti sampaikan tadi regulasinya harus ikut ujian. Sehingga bagi database yang tidak ikut ujian, ya tidak hadir maksudnya, dan kemudian yang dibatalkan ataupun yang ikut CPNS ini berpotensi tidak akan ada lagi perpanjangan kontrak. Sikap Pemkab Biro tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2024 lalu dengan nomor 870/1439 BKPSDM /1 2024 mengenai tindak lanjut tenaga non ASN. Langkah ini diambil berdasarkan surat edaran Menpan RB, ya nanti kita akan bahas di belakang. Dalam poin keempat edaran itu disebutkan, pertama, agar pejabat pembina kepegawaian tingkat pusat dan daerah dapat menganggarkan gaji non ASN hingga menjadi ASN. Ini yang ikut ujian ya, yang boleh ya. Kedua, apabila jumlah pegawai non ASN yang mengikuti seleksi melebihi kuota yang diusulkan pemerintah, maka pegawai tersebut dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya, jadi syaratnya di sana jelas ya Bapak Ibu, hanya bagi mereka yang ikut seleksi yang
gajinya boleh dianggarkan menunggu diangkat gitu ya. Ketiga, dalam hal penganggaran gaji pegawai dapat dilakukan di luar belanja pegawai. Ini untuk menyesuaikan ya, maksimal 30% belanja pegawai, jadi boleh dianggarkan dari barang dan jasa. Dalam syarat tersebut terdapat 3 kategori tenaga non-ASN yang akan tetap dipekerjakan oleh Pemkab Biro. Pertama, tenaga non-ASN yang telah dan akan mengikuti tes P3K, baik dinyatakan lulus maupun tidak lulus gitu ya. Kedua, tenaga non-ASN yang sedang menunggu pengangkatan sebagai CPNS. Lalu ketiga, masa perpanjangan kontrak akan disesuaikan hingga tenaga non-ASN tersebut diangkat sebagai ASN. Ya, inilah regulasi resminya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam poin kedua dari surat tersebut disebutkan bahwa khusus dinas pendidikan biro, perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan oleh kepala dinas. Poin ketiga, ditegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus melakukan koordinasi ke BKPSDM bila hendak melakukan perpanjangan kontrak bagi tenaga non-ASN. Ya, inilah bentuk kebijakan ya sebagai turunan dari surat edaran Menpan yang dilakukan di daerah. Salah satunya yang kita ambil ini adalah Pemkab Biro Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kita tegaskan Bapak Ibu ya, selagi bisa mendaftar silakan daftar di tahap 2 ini. Dijelaskan harus katanya berada dalam koordinasi dengan BKPSDM. Tegas Pak Said dalam surat yang telah beredar di Pemda Biro minggu lalu. Nah, terkait dengan rincian surat edaran dari Menpan RB ini, kita akan bahas berikut Bapak Ibu sekalian penjelasannya. Pada tanggal 12 Desember yang lalu Bapak Ibu sekalian, Kemenpan RB menindaklanjuti pernyataan sebelumnya, nanti kita akan sampaikan di akhir videonya, sudah mengirimkan surat edaran terkait dengan penganggaran gaji non-ASN baik Bapak Ibu yang ikut tes maupun yang tidak ikut tes. Di sini dijelaskan ya. Jadi suratnya ini bernomor B5993M tahun 2024. Hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN ditujukan kepada pejabat pegawai pusat dan daerah. Disebutkan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. 2. Sesuai surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor ini 6610 tahun 2024 tanggal 27 September 2024, hal jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. 3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. Keempat, sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah A. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. B. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan pegawai non-ASN, dapat diangkat menjadi P3K par waktu sehingga anggaran P3K par waktu tersebut tetap disediakan. Kemudian C. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Nah, inilah surat edarannya. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang ikut tahapan seleksi baik yang tahap 1 ya, terutama yang tahap 2 nanti, yang mana ujiannya direncanakan di bulan Maret, barangkali jadwal penerbitan NIP-nya di Juni, ini masih diperbolehkan dianggarkan, tapi di luar belanja pegawai ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sini juga bisa kita lihat bahwa bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti tahapan seleksi, baik tahap 1 maupun tahap 2, jelas Bapak Ibu tidak boleh lagi dianggarkan ya, sesuai dengan pernyataan Menpan ini dari belanja APBD. Nah, ini tentu menjadi perhatian khusus kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu ya bisa memaksimalkan kesempatan ujian P3K tahap 2 ini bagi Bapak Ibu yang memenuhi kategori, agar Bapak Ibu bisa tetap menerima penggajian dari APBD-nya hingga nanti Bapak Ibu diusulkan oleh daerah
ya menjadi P3K paruh waktu. Barangkali ini informasi yang bisa kita sampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.